Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalah akramahu Allah taala bi khamsi khisal. Yarfa'u anhu dhiqal 'aish wa 'adzabal qabr wa yu'tihi Allah kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala as-sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia dengan 5 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambailah selalu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bertambah umur kita, melainkan bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, tidak ada kejayaan yang lebih besar, tidak ada kesuksesan yang lebih besar, tidak ada kemuliaan yang lebih besar melebihi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia-mulianya kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling takwanya di antara kalian. Dan tidak ada kesengsaraan yang lebih besar, tidak ada keterpurukan yang lebih besar melebihi bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Atau kama jaa fi riwayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila baik salatnya, maka akan baik seluruh amalan-amalannya, dan jika buruk solatnya, maka akan buruk seluruh amalan-amalannya. Maka para ulama-ulama terdahulu mereka mengatakan, jika engkau ingin melihat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau ingin melihat kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah cara kamu mementingkan solat. Jika engkau sangat mementingkan solat, maka engkau penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika engkau meremehkan solat, maka sebenarnya engkau remeh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti sama saja dia telah meruntuhkan agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalah akramahu Allah taala bi khamsi khisal. Yarfa'u anhu dhiqal 'aish wa 'adzabal qabr wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala as-sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya,
Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu diqal aish. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesempitan hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesempitan rezekinya. Siapa saja yang menganggap dirinya sempit di dalam rezeki, di dalam kehidupannya, maka selalu jagalah waktu solat di mana azan dikumandangkan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesempitan rezekinya dan kesempitan hidupnya. Yang kedua, wa adzabul qabr. Allah Subhanahu wa ta'ala akan lindungi dia dari azab kubur, yang mana kubur adalah raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufiran niran. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Di dalam satu syair disebutkan, ya sahibi la taghtarir bitana'um fal umru yanfadu wan na'imu yazul wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Wahai sahabatku, janganlah engkau tergiur dengan kenikmatan dunia. Fal umru yanfadu wan na'imu yazul. Umurmu akan habis dan kenikmatan itu akan hilang. Wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Apabila engkau mengusung, mengantarkan jenazah ke pemakaman, ingatlah suatu saat engkau yang akan diusung, diantar ke pemakaman. Hadirin yang mulia, suatu saat pasti kita akan mati. Siapa saja yang ada di sini, seluruhnya pasti akan meninggalkan dunia. Dan pasti kita akan melewati persinggahan pertama, yaitu alam kubur. Apakah kubur kita menjadi taman dari taman-taman surga, atau kubur kita menjadi jurang dari jurang-jurang neraka? Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah SAW, beliau selalu menangis ketika melewati kuburan. Maka sahabat-sahabat yang lain menanyakan, wahai Sayyidina Utsman, jika engkau diceritakan tentang surga neraka engkau tidak menangis, tetapi ketika engkau melewati kuburan, mengapa engkau selalu menangis? Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kubur adalah persinggahan pertama bagi setiap umat manusia. Apabila persinggahan pertama ini dia sukses, dia lolos, maka persinggahan berikutnya dia pasti akan sukses dan pasti akan lolos. Tetapi apabila persinggahan pertama ini dia tidak sukses, dia celaka, maka persinggahan-persinggahan berikutnya dia pun akan celaka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita menjaga salat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan kita dari azab kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam satu hadis diceritakan, apabila orang yang sering meninggalkan salat, orang yang sering melalaikan salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan satu ular bernama Suja'ul Aqra, yang mana panjang dari kepala sampai ekornya 1 bulan perjalanan, panjang kuku-kukunya 1 hari perjalanan. Dia tugasnya hanya untuk mematok orang-orang yang meninggalkan salat. 1 kali patokan jatuh sedalam 70 hasta. Begitu seterusnya. Jika dia meninggalkan waktu subuh, maka dia akan disiksa oleh Suja'ul Aqra dari selepas subuh sampai zuhur. Jika dia melalaikan waktu zuhur, dia akan disiksa dari waktu zuhur hingga menjelang asar. Jika dia melalaikan waktu asar, akan disiksa dari asar sampai menjelang maghrib. Begitu seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita menginginkan kuburan kita menjadi taman dari taman-taman surga, jika kita menginginkan mendapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur, maka selalulah menjaga waktu-waktu solat kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan catatan kita dari tangan kanan. Kalau kita sudah mendapatkan catatan dari tangan kanan, maknanya pasti dan pasti kita akan sukses, kita akan berjaya, dan kita pasti akan masuk ke dalam surga. Orang yang diberi catatan dari tangan kanannya, dia akan sangat bergembira ketika itu, karena dia yakin dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemuliaan yang ketiga yaitu dia akan melintasi sirat secepat kilat. Kalau orang sering menjaga waktu salatnya, selalu menjaga waktu salatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia, yaitu melintasi sirat secepat kilat, yang mana panjangnya sirat 1500 tahun perjalanan.
500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, dan 500 tahun menurun. Apabila dia menjaga salatnya, maka dia akan melintasi sirat secepat kilat, sehingga dia akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang ketiga, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Inilah yang diinginkan oleh setiap manusia, masuk surga tanpa hisab. Karena hisab sendiri di akhirat itu pun termasuk siksa. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga waktu salatnya, yang menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan memasuki surga tanpa hisab. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang pasti menginginkan yang namanya surga. Adalah kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Kalau sudah masuk ke dalamnya akan mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya. Yang mana di dalam surga fiha ma la ainun ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang mana di dalamnya mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia, itu surga. Di dalamnya ada 4 mata air. Ada air tawar, ada air susu, ada air khamar, dan air madu. Maka jika kita menginginkan yang seperti ini, maka selalulah menjaga waktu-waktu solat kita dimanapun kita berada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Sejuknya mataku ada di dalam salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Amalan-amalan umatku ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada amalan yang paling mencintakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi Rasulullah melihat umatnya ini berbondong-bondong salat berjamaah di masjid. Inilah yang paling menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau membuka tirai dari kamar beliau. Beliau melihat para sahabat salat berjamaah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Melihat peristiwa seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira sehingga beliau sangat tersenyum lebar melihat kejadian seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga terhadap kita, jika kita menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang terhadap kita, maka bagaimana hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita menjaga waktu-waktu salat kita dimanapun kita berada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan salat dimanapun kita berada sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qawla qawlan karima wa huwa asdaqul qa'ilin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الخارجين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمضطهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق خرجا ومخرجا. اللهم واحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويفرقون الكلمات. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم فل حدهم. اللهم شل أركانهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم فأحصيهم عددا فبددهم بددا ولا تبك منهم أحدا إنك أنت الباقي سرمدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.